Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kita Pagi, akan Pak. segera mulai. Salah seorang berdoa gitu. Silakan. Marilah kita satukan dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami kerajaan surga, terima kasih pada pagi harinya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul bersama di ruangan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau berkati Bu Rebecca Tuhan yang telah mengajari kami, biar apa yang disampaikan oleh Bu Rebecca nanti Tuhan bisa kami terima Tuhan, bisa kami simpan dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memperlihatkan segala alat yang kami pakai Tuhan supaya lancar ya Tuhan, semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Amin. Puji silakan, Tuhan. silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sebentar. Pagi Itu Bu. ya, Ibu Rebecca mau nunjukkan Ya, gambar ya. ya, gambar yang itu. Sebentar ya, sebentar. Saya cari dulu yang dari minggu lalu ya. Ya, itu masih yang itu. Sebentar, sebentar. Sebentar, saya cari dulu. Mana ini? Yang mana? Ini ya, betul Ini, ya. ya, ya betul. Heeh. Oke. Coba sebentar. Udah kelihatan? Ya, kelihatan ya. 70 minggu Daniel ya, betul ya. Minggu Silakan. terakhir ya, minggu terakhir ya. Oke ya, kita akan melihat lagi, lihat di minggu terakhir dari 70 minggu Daniel. Minggu terakhir ya, kita sambung yang minggu kemarin. Nanti jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalian tanya aja. Dan sampai simpen-simpen aja terus nggak ngerti ya. Oke, kita melihat sekarang bagian kolom-kolom yang tengah-tengah yang ada merah-merahnya itu ya. Nah, kalau kemarin kita eh, diskusikan tentang setengah minggunya, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Sekarang kita akan pusatkan perhatian ke kolomnya ya. Nah, lihat di kolom yang pertama itu ada tulisannya D21, kolom yang kedua tulisan yang merah itu D22. D2 tuh artinya kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ternyata kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada dua tahap. Ya, Sebentar, tahapnya ada dua. sebentar. Ya, ya ini betul ya. Ini saya persempit dulu sebentar ini ya. Ya, oke. Ya. Siap ya. Ini semua punya ya di HP masing-masingnya, tapi sekarang perhatiannya ke depan aja dulu ya. Ya Kita Bu. lihat sini ya. Jadi D2 itu artinya kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya singkat D2 gitu ya. D1 itu berarti kelahiran Yesus yang di Bethlehem. Jadi sekarang ini namanya D2 ya. D2 tahap yang pertama. Nah, lihat ya. D2 tahap yang pertama itu disebut parousia atau presence ya. Ini ada yang bilang itu adalah gereja yang disembunyikan di padang gurun oleh Tuhan 3,5 tahun. Yesus tidak terlihat di udara. Tafsiran lain, D2 terjadi yang pertama itu di awal minggu ke-70. Jadi yang D2 pertama, tahap pertama ini bisa terjadi di sebelah sini ya, di awal minggu yang terakhir Daniel ya. Bisa di tengah seperti ini, di tengah ini namanya tengah ya. 3,5 minggu pinggir, 3,5 minggu ke sana. Bisa juga di akhir, dempet sama D2 yang kedua, dua tahap itu ya. Jadi apa yang Maksudnya terjadi di mana? Itu di sini? ya, Di atau di sini tengah sini atau di sini yang pojok sebelah sini, pojok di sebelah sebelah sana ya, sebelah kiri Oh, di sebelah sini. sebelum Di sini ya. ya betul di Hmm. situ ya. Jadi bisa di situ ada tiga ya, tafsirannya tuh ada tiga. Bisa di situ di awal dari minggu terakhir dari 70 minggu Daniel, bisa di tengah setelah 3,5 tahun, bisa setelah 7 tahun baru terjadi. Nah, sebetulnya D2 yang pertama itu apa? Orang Kristen sekarang
menyebutnya namanya rapture. Semuanya itu pada ribut rapture, pengangkatan ya. Kita lihat dulu di Matius, coba kita lihat ya, supaya kita tahu apa sih yang terjadi di rapture itu. Matius 24, coba dibacakan ayat 37 sampai 44. Silahkan. Matius dulu. Matius pasal Matius 24, Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah ya, jadi ternyata pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada, misalnya tadi tuh ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang seorang ditinggalkan. Ada yang di ladang 2 orang, yang seorang dibawa, yang lainnya ditinggalkan. Ada orang sedang tidur bersama, yang seorang dibawa, seorang ditinggalkan. Jadi kalau ada perempuan sedang mutar batu kilangan tuh 2 orang tuh biasanya kan orang mutar batu kilangan itu bersama-sama berarti biasanya itu satu keluarga ya. Mungkin ibu dengan anaknya lagi bersama-sama mau bikin kue gitu, bikin roti gitu, ternyata satunya diangkat, satunya ditinggalkan. Terus ada yang di ladang itu ya 2 orang, nah itu biasanya juga keluarga ya, masih keluarga begitu ya, atau dengan teman dekat ya kalau sama-sama kerja di ladang. Ternyata satunya diangkat, satunya ditinggalkan. Nah, kamu ada di situ ada bersepuluh, nggak tahu tuh nanti kalau zamannya ini ada yang ketinggalan apa enggak, kurang tahu juga ini ya. Kita mesti jaga-jaga semuanya ya. Nah, maksud Tuhan tuh apa ya, tergantung. Kamu tuh tergantung rapotnya kamu gitu loh. Nanti rapotnya bagus dibawa, kalau rapotnya enggak bagus ketinggalan. Nah, gitu itu namanya rapture ya. Nah, rapture udah jelas dulu ya. Ini Tuhan Yesus belum menjajakan kaki di bumi, belum. Beda sama yang D2 yang kedua, nanti Tuhan Yesus akan menjajakan kaki di bumi. Nah, karena ini kita bicara soal kitab nubuat, jadi banyak tafsiran ya. Saya akan pelan-pelan banget supaya kalian nggak bingung, ya, supaya nggak bingung. Tapi ya memang bingung ya. Tapi nanti tanya aja ya. Saya percaya kalian pusing nih kalau sudah kayak gini. Tapi udah jangan pusing-pusing. Yang penting Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kalinya. Itu pasti. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi. Kalau di sini di D2 yang pertama ini disebut tadi gereja disembunyikan di padang gurun oleh Tuhan 3,5 tahun, bandingkan dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 6 itu adalah peristiwa Elia. Waktu itu ada kekeringan di orang Israel ada 3,5 tahun dan Elia disembunyikan di mana? Kamu ingat nggak? Elia disembunyikan oleh Tuhan di mana? Di Sungai Kerit. Sungai Kerit, di Sungai Kerit, terus airnya dari Sungai Kerit, terus dagingnya dari mana? Burung gagak. Dari burung gagak. Nah, kita ingat bahwa burung gagak itu binatang apa? Burung haram itu loh. Kalau untuk orang-orang orang Yahudi itu haram ya. Tapi Tuhan menyuruh burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Nah, keren. Tuhan mau ngomong apa sih? Itu selalu ada artinya tuh. Mau ngomong apa itu? Bahwa ternyata ada orang-orang yang nanti akan memelihara umat Tuhan. Ya, kemarin kita bicara soal domba dan kambing, ingat nggak? Ada orang-orang yang bukan Kristen memberi makan atau menolong orang Kristen yang teraniaya. Nah, itu ya misalnya seperti itu. Jadi burung gagak nih ya, Tuhan memberi
lambang-lambang begitu tuh nggak sembarangan. Dia nyuruhnya burung gagak, kok nggak burung lain, merpati kek. Kan kalau yang nggak haram tuh namanya burung merpati ya. Tapi ini burung gagak coba ya. Nah, seperti itu. Jadi mau bilang, oh nanti ada orang-orang yang bukan Kristen yang akan menolong orang-orang Kristen juga. Nah, di sini disebutnya gereja disembunyikan di padang gurun oleh Tuhan. Waktu itu, ini ada tafsiran begini, ada dua ya. Jadi kalau gereja itu siapa? Gereja kita ya. Ya. Ya, gereja kita ngerti ya. Maka kita akan disembunyikan oleh Tuhan itu dengan tubuh kita. Maksudnya diambil gitu, tubuhnya belum ganti gitu loh. Belum diubahkan tubuhnya. Kalau yang di sini di skema ini tubuh belum diganti, belum diganti dengan tubuh kemuliaan, tetapi dengan tubuhnya dipindah oleh Tuhan ke padang gurun. Seperti misalnya Filipus ya, Filipus itu waktu dia sudah dia menginjili sida-sida, kita ingat ya di Kisah Para Rasul itu, dia dipindah oleh Tuhan tiba-tiba ada di tempat lain. Nah itu nggak tahu caranya gimana ya, entah terbang, entah apa. Pokoknya tiba-tiba ada tempat lain, dia nggak jalan, nggak apa. Nah itu kemungkinan bisa seperti itu. Yaitu seperti itu. Jadi disembunyikan. Nah banyak orang Kristen juga yang karena mereka ikut dengan yang pendapat ini, mereka mempersiapkan satu tempat. Nah saya dengarnya itu adanya di Petra. Ya mereka mempersiapkan di situ banyak makanan segala macam. Karena kalau tubuhnya belum tubuh kemuliaan itu masih butuh makan. Jadi mereka ada makanan kalengan segala macam itu ada di sana gitu ya. Nah ini karena tubuhnya tadi belum diganti dengan tubuh kemuliaan. Seperti itu ya. Seperti tubuh Yesus. Jadi Petra itu adanya di sana ya, di daerah Jordan. Jordan, Jordania ya, Jordania. Nah itu ya, itu tetangganya orang Israel. Kalau kita lihat sekarang ada perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara Arab. Nah, salah satunya kan Jordania ya. Nanti firman Tuhan bilang akan ada yang mengkhianati. Nah, itu pasti bukan Jordania karena Jordania itu sudah dituliskan bahwa dia itu yang akan menolong justru orang-orang Israel. Nah, itu kata firman Tuhan ya. Nanti carilah. Nah, sekarang lihat lagi ya, ini badannya belum diganti. Gantinya kapan? Nanti kalau D2 yang kedua, di kolom yang kedua di sana, apokalipsia atau uncovering, di situ akan ada penggantian tubuh, kitab tubuhnya itu akan diganti ya, 2 Tesalonika ayat 1, pasal 1 ayat 7, dan kemudian ada 1 Tesalonika 4 ayat 14, 17. Kita baca aja ya, biar enggak repot ya. Kita lihat dulu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 bunyinya apa? Kemudian kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. 2 Tesalonika dulu. Silakan, siapa yang baca? Dua Tesalonika 1 ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua, bukan ya? Salah Pak, salah Bu. Ya. Salah. 2 Tesalonika 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Nah, itu appearing ya, artinya penampakan Yesus. Yesus akan menampakkan diri. Kalau di D21 itu Yesus tidak menampakkan diri, tidak terlihat di udara, tapi di sini dia terlihat di udara karena dia akan menghukum dunia. Nah, kemudian kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17 sampai 18. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang 14 apa tuh? 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, Ini yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. oke ya. Jadi ini 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Biasanya dibacakan di kematian ya, untuk menyatakan pengharapan kita sebagai orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang terjadi di katakan 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 itu? Itu yang ngomongnya seperti ini. Jadi ini kalau soal rapture ya, rapture itu nggak jelas gitu, maksudnya nggak terlalu banyak yang menulis ya. Yesus sendiri ngomong cuman di Matius tadi itu satu diangkat, satu ditinggal ya. Nanti kalau kita baca lagi, ternyata Paulus yang jelas di sini. Di sini ditulis 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 dan 1 Korintus 15 kalau nggak salah. Nanti saya itu hanya di situ saja ya. Tapi kita lihat sekali lagi. Jadi waktu di 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 ini itu maka Yesus akan terlihat di udara. Lah ketika Tuhan Yesus terlihat di udara, maka orang-orang yang mati itu kuburan pada terbuka. Yang mati dalam Kristus loh ya, yang mati bukan dalam Kristus enggak ya. Yang mati juga dalam apa? Perjanjian lama itu yang nabi-nabi itu yang memang rapotnya bagus ya, kita sebut rapot aja. Nah, itu kuburannya terbuka. Kemudian mereka akan bertemu dengan roh dan jiwanya yang ada di Firdaus itu. Kemudian mereka naik ke surga dengan tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki Yesus. Nah, kita nanti akan lihat kuburan-kuburan terbuka. Terus gimana yang masih hidup, kita yang percaya sama Kristus? Nah, kita juga akan diubahkan tubuh kita. Kita akan seperti Tuhan Yesus tubuh kita ini. Langsung kita juga terbang, kita akan bertemu dengan Yesus di udara. Keren ya. Kamu sering pengen terbang nggak jadi orang? Iya. Pengen, Bu. Pengen kan? Nah, sekarang kalau terbang harus naik pesawat ya, bayar mahal ya. Nanti kita terbang sendirinya ke udara itu luar biasa ya, ke angkasa sana bertemu dengan Tuhan Yesus. Kamu bisa bayangkan pertemuan di udara itu adalah reuni akbar. Luar biasa ini, reuni ya. Nanti Pak David ketemu sama Ibu Foni. Nah, itu Iya. menyenangkan sekali. Saya masih ingat sama istrinya. Pak David itu orangnya baik banget ya. Bu Foni ya, saya kan bertemu dengan suami saya, bertemu dengan orang tua saya. Wah, itu reuni dengan teman-teman saya, kan saya bertemu dengan Ratna, saya bertemu dengan Linda, saya bertemu dengan adik saya, Iin, yang sudah mendahului saya juga. Wow, itu senang sekali. Kemudian bukan hanya itu, kita akan bertemu dengan Daud, kita bertemu Paulus, kita bertemu dengan Petrus. Wah, itu kalau reuni, kamu bayangin ya. Saya aja reuni SMP yang nggak habis-habis ngobrolnya. Wah, apalagi gitu ya. Reuni SMP, bayangin saya itu naik kereta ya. Naik keretanya dari Jakarta ke Tegal ceritanya ya. Dari Jakarta ke Tegal itu lewat Hargulis. Maka saya naiknya dari Hargulis, teman saya udah naik dari Jakarta. Itu satu rombongan. Maka teman-teman saya naik di situ, saya duduk di situ, teman pada datang, wah, ngobrol semua ya. Itu sampai orang lain itu terganggu, nggak bisa tidur gitu ya, karena ini cerita terus. Nah, sampai Tegal jam 1 malam ya, di sana dijemput sama teman-teman yang di Tegal, masih ngobrol. Ceritanya suruh tidur di hotel, enggak tidur, ngobrol sama teman-temannya sampai besoknya, terus masih ngobrol. Saling mengenali karena 40 tahun sudah nggak ketemu, jadi pengen tahu, loh kamu dulunya kurus, doa ini siapa, wah, ada yang mukanya mirip, ada yang enggak lagi ya, ini beda banget segala macam, ada yang jadi gendut, ada yang jadi kurus, wah, ada yang sakit, malah ada yang udah meninggal teman saya waktu saya reuni 40 tahun itu ya. Wah, tapi ceritanya luar biasa, seru. Ya, besoknya tuh masih ini udah tua-tua, umurnya waktu itu umur berapa kami tuh ya ketemu udah 40 tahun tuh kira-kira ada 55 ya umurnya pada segitu. Wah, ngobrol terus ya sampai mengunjungi guru yang masih hidup, ngobrol lagi ke sekolahan. Aduh, kamu bayangin. Nanti kalau reuni di udara, wah itu ngobrolnya nggak bisa habis itu.
Itu keren sekali ya. Dan kita kalau saya membayangkan reuni yang di udara itu di angkasa itu bersama Yesus, waduh, itu satu sukacita yang sangat besar ya. Mungkin kita saking senangnya mungkin nangis malahan ya. Walaupun di sana dibilangnya nggak ada air mata, itu nangis sukacita karena kita sudah lama sekali tidak bertemu. Nah, seperti itu ya. Itu apa? Harapan kita. Alkitab itu nggak pernah bohong, itu pasti terjadi loh. Nggak pernah bohong ya. Apa yang sudah dinubuatkan tentang Yesus sebelum dia lahir, 700 tahun sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya, itu terjadi persis. Jadi nanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadinya juga persis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita tahu di situ nanti kalau menurut ini ya, menurut yang ini, maka kita akan naik ke udara, kemudian bertemu dengan Yesus ke angkasa, maksudnya ke angkasa, bertemu dengan Yesus, kemudian kita akan mengiringi Yesus turun ke Bukit Zaitun. Kakinya akan menjejak di Bukit Zaitun. Kakinya itu. Kata siapa, Bu? Ya kata Alkitab. Kita lihat yuk di Zakaria ya. Kita lihat Zakaria. Zakaria itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Benar, lama. Ya. Ya, ya. Kita lihat ya Zakaria 14 ya. Zakaria 14 ayat 4. Mari. Zakaria 14 ayat 4. Zakaria 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Oke ya. Dulu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, naiknya di apa ya? Di mana tuh? Tempatnya tahu nggak kamu? Kamu baca nggak di Kisah Para Rasul? Tuhan Yesus naik ke surga, tempatnya disebut nggak? Nggak tahu ya. Coba lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ya. 9 sampai 12, ada yang bacakan? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi berapa? Di mana Yesus naik ke surga? Apa namanya? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Ingat-ingat ya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia naiknya tempatnya itu namanya Bukit Zaitun. Ya, tadi kamu baca 14 ayat 4, kakinya menjejak di mana? Yang Zakaria 14 ayat 4, kakinya menjejak di mana? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Oh, berarti benar ya. Waktu dia naik ke surga, murid-murid masih melongo. Kamu bayangin ya di situ ya. Kamu lihat guru kamu nih misalnya Pak Jo ya. Misalnya lagi duduk-duduk sama kamu nih misalnya, atau berdiri yang ngobrol. Tiba-tiba kakinya naik gitu. Maksudnya kakinya naik. Apa kamu nggak melongo? Loh, kok Pak Jo jadi lebih tinggi ya, lebih tinggi, tiba-tiba kakinya kok naik. Kamu bayangkan waktu itu jadi murid-murid Tuhan Yesus tuh ya. Kamu akan lihat, lah, tambah naik, mungkin kamu tidak bisa berkata-kata, melongo aja mungkin ada yang sampai ngeces kali ya, saking melongonya kayak gitu ya. Kok bisa ya naik ke sorga di sana? Dia naik sampai ketutup sama awan-awan. Selagi mereka masih melongo, ada malaikat di situ bilang, orang-orang Galilea,
Kenapa kamu melongo? Nah, ini kalau bahasanya kita sekarang ya. Kamu nggak usah terkejut, nggak usah takut. Dia yang naik ke surga dengan cara itu, dia akan datang pula dengan cara seperti itu. Keren ya. Dia yang naik di situ istilahnya. Nanti turunnya di situ juga. Nah, jadi kalau dia naiknya di Bukit Zaitun, dia akan turun di Bukit Zaitun juga. Kata siapa? Yaitu kata firman Tuhan. Dia naik di Bukit Zaitun. Zakaria ini menulis 400-500 tahun sebelum Yesus dilahirkan, dia sudah menulis kaki Yesus akan berjejak di Bukit Zaitun. Sementara dia naik ke surga di Bukit Zaitun. Dan malaikat-malaikat itu bilang nanti dia akan turun kembali di Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun tuh tempatnya bagus ya. Kalau kita duduk di situ, nanti di depannya sana tuh kita bisa lihat Yerusalem. Nih, itu kalau dibilangnya seperjalanan Sabat saja jauhnya itu kira-kira cuman berapa? Ada yang tahu nggak? Seperjalanan Sabat itu berapa? Kira-kira? Berapa ratus langkah ya? Berapa ratus langkah. Paling kan 1 kilo. Emangnya segitu kok deket. Tapi itu Bukit Zaitun tinggi gitu ya. Kita bisa lihat Yerusalem sana. Nih orang-orang turis-turis Indonesia nih biasanya itu ya foto grup di situ sama onta sekalian. Ada ontanya di situ ya. Kita bisa naik onta. Nah, nanti kita foto di situ latar belakangnya yang orang-orang Indonesia ini nggak tahu orang lain mungkin juga ya karena saya masih punya tuh fotonya ya. Nanti latar belakangnya itu Yerusalem. Ada kubah ini ya, masjid yang kubahnya emas seperti itu. Ya, jadi itu latar belakangnya seperti itu. Nah, di Bukit Zaitun itu ada bangunan kecil disebutnya gereja sih. Cuman dia paling 4 kali 4 meter kali ya. Apa 5 kali 5 meter gitu. Saya belum meterin waktu itu ya. Tapi di situ nggak ada orang baktian sih. Cuman di situ ada dicetak tapak kaki manusia ya, tapak kaki gitu ya. Ini tapak tangan ya, itu tapak kaki. Nah, orang-orang bilang itu disitulah tempat Yesus naik ke surga. Itu di tapak kaki itu. Saya nggak tahu tuh tapak kakinya siapa tuh yang dicetak, kurang jelas ya. Karena waktu itu belum ada semen ya. Tuhan Yesus juga nggak menapakkan kaki di situ ya. Tapi disitulah dia akan turun. Dan kita baca di kitab Zakaria tadi, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, kemudian Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, belah gitu, terbelah dua begini, kemudian Bukit Zaitun itu akan bergeser ke utara dan akan bergeser ke selatan. Keren, ya. Itu kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi Tuhan Yesus itu memenuhi janji nanti ya. Dia berjanji akan kembali, dia akan kembali. Nah, kita lihat skema lagi ya. Kita lihat gitu. Ini sampai sini masih bingung nggak? Nggak. Apa saking bingungnya jadi nggak tanya? Juga. Oke ya, kita lihat skema lagi. Oke ya. Jadi ini skema yang ini ya, mempermudah. Tapi begini ya. Yang tadi yang 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 dibilang juga oleh sebagian orang penafsir itu adalah rapture. Karena memang yang bangkit dari itu kuburan itu bukan orang yang tidak kenal Yesus. Ya. Jadi waktu itu dia bangkit kemudian rapture, semua yang hidup juga yang rapotnya bagus itu bangkit. Jadi mungkin letaknya di tengah bisa juga ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 tengah atau di sebelah paling kiri ya. Awal dari 7 minggu minggu terakhir dari 70 minggu dan nah seperti itu ya. Aku ulangi ya. Jadi gini ya. Tadi rapture yang tengah ini, parousia atau presence, itu gereja akan diangkat, yaitu bisa terjadi di awal 70 minggu terakhir dari 70 minggu Daniel, awal ya, atau minggu terakhir, bisa di tengah, bisa di ujung. Ya. Jadi di awal bisa, di tengah bisa, di ujung bisa. Nah, kemudian orang-orang berkata sekali lagi ya tentang rapture ini, ada yang bilang bahwa ketika rapture tubuh kita manusia masih
masih utuh, memang tubuh manusia. Karena itu disembunyikan, seperti Tuhan menyembunyikan Elia di padang gurun 3,5 tahun, dikasih makan burung gagak, maka gereja akan disembunyikan di padang gurun. Ini pakai badannya ini disembunyikan, belum ganti tubuh. Ya. Tetapi ternyata ada yang bilang rapture itu ternyata itu adalah diganti tubuhnya seperti tubuh Kristus di sana ya. Bisa di awal tadi ya, bisa di tengah, bisa di ujung. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita lihat yang hijau yang di bawah, ingat ya, lihat ya. Ini salah ya, bukannya D11 ya, D21 ya. Tafsiran lain, lihat nih ya, yang ujung nih yang di bawah ya, lihat yang hijau ini ya. D21 maksudnya D21 itu di permulaan minggu terakhir dari 70 minggu Daniel, sebelum 7 tahun itu berlangsung, sudah diangkat, disembunyikan, tapi langsung diubah. Diubah terus dibawa ke angkasa, terus ada yang disebutnya perkawinan anak domba. Jadi perkawinan anak domba itu ada di mana, Bu? Adanya di kitab Wahyu. Kalau kita baca ada di kitab Wahyu itu pasal yang ke-14. Dia di situ. Coba kita lihat ya, kita baca dulu ya. Wahyu pasal yang 14 ayat 1 sampai ke 5. Itu perkawinan anak domba ya. Kitab Wahyu 14 ayat 1 sampai yang ke-5 ya. Nanti jadi ada 7 tahun di sana, udah enak dulu nih orang-orang yang percaya Yesus, yang rapotnya bagus, yang benar-benar percaya. Kita lihat syaratnya ya. Coba kita lihat syaratnya nih apa nih untuk perkawinan anak domba ini. Lihat ini 14 ayat 1 sampai 5. Oke, siapa yang baca? Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang. 4.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Oke ya. Kalau kita lihat di Wahyu ini tadi yang kita baca, maka di sana ada 144.000 orang ya. Nah, ini ada juga yang ketakutan orang Kristen. Waduh, yang diangkat cuma 144.000 orang. Wah, panik. Dunia ini isinya berapa orangnya? 8 miliar. Banyak banget ya. Sekitar 7 kali ya, 7 miliarnya. 7 miliar dibanding, ya nanti dulu. Orang Kristennya berapa? Dari 7 miliar ini orang Kristen ada berapa? Berapa orang Kristen? Kira-kira berapa? 1,5 miliar. Ya, kira-kira 1,5 miliar. Nah, dari 1,5 miliar itu ada 300.000 orang, 300 juta. 300 juta. Ya, 300 juta orang itu ada dalam penindasan. Nah, anak Kristen tuh ya, banyak ya. Itu datanya dari Open Doors saya dapat ya. Jadi kamu mah enak di Singkawang yang masih sekolah, bisa baca Alkitab, suka-suka ya. Tapi ternyata di sana-sana banyak orang Kristen yang ditindas dan dianiaya gitu. Nah, sekarang 1,5 miliar itu orang-orang pada takut. Di sini cuma 144.000 orang. Bayangin nih 144.000 orang itu jadi berapa persen sih? Kamu pada ngitung nggak? Misalnya itu ya, jadi 1,5 miliar nih ya. 1,5 miliar itu nolnya berapa?
Kamu miliaran tahu ya nolnya berapa? 9. 9. Jadi harus 1,5 miliar berapa? 1500 tambah 06 ya. Misalnya ini 144.000 tadi, 150.000 aja ya. Maka akan tinggal berapa nih? Berarti tinggal saya hitung juga, tinggal 10.000. Kalau dibagi ya, 1,5 miliar dibagi 100, misalnya dibagi 150.000 aja ya, itu tinggal 10.000. Jadi satu dari antara 10.000 orang Kristen itu yang rapture. Bayangin, kamu masuk nggak tuh? Kira-kira ke bawah nggak tuh? Maka orang Kristen ada kalau yang ngitungnya 144.000 ini doang, maka satu dari antara 10.000 orang Kristen itu yang rapture. Waduh, itu satu gereja aja yang isinya 10.000 itu cuma satu yang rapture. Nggak tahu tuh pendetanya apa, pengerjanya apa, jemaatnya apa, pendoanya, kurang jelas juga. Nah, tapi sebenarnya 144.000 itu adalah satu lambang kesempurnaan. Ya, kalau di Alkitab kita mengenal angka-angka, nanti kapan-kapan kita belajar angka ya. Angka 1, Allah itu Esa. Angka 3 itu Tritunggal. Angka 7 kesempurnaan Tuhan. Angka 6 angka manusia. Angka 12 itu angka murid Yesus. Benar nggak? 12 ya. Itu angka murid Yesus. Dan 144.000 itu 12 kali 12.000. Maka itu kesempurnaan. Dianggapnya itu murid Yesus yang luar biasa. Apakah pas 144.000 orang? Nggak tahu. Ada juga yang ngomong 144.000 orang itu hanya orang Israel saja yang ikut Yesus. Orang Israel itu nggak semuanya pegang Taurat saja. Ada juga yang menjadi Kristen ya, menjadi pengikut Kristus tuh. Paulus juga orang Yahudi, Petrus orang Yahudi. Jadi kita lihat mereka semua itu juga ada, enggak semuanya orang Yahudi yang pegang Taurat saja. Banyak di antara mereka yang jadi Kristen juga ya. Dan itu yang ada yang bilang 144.000 itu orang Yahudi saja, orang Israel saja. Ya nggak tahu, kita nggak ngerti ya. Tapi yang jelas katanya ini perkawinan anak domba ini menurut firman Tuhan adalah mereka yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ayat 4 ya. Terus yang perempuan ngomong gitu, kalau gitu saya boleh dong. Saya kan tidak mencemarkan diri dengan perempuan, saya perempuan, kalau saya mau mencemarkan diri pakai sama laki-laki dong. Sementara laki-laki langsung, wah ini saya nih, waduh saya nggak boleh nih ya berhubungan dengan perempuan, gawat nih. Dari pastor semua, ya. Nggak gitu. Maksudnya perempuan-perempuan kalau di Alkitab itu tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan itu artinya tidak selingkuh. Tidak selingkuh maksudnya apa? Tidak punya sembahan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ngerti ya? Kalau soal selingkuhan tuh ya, ini bukan selingkuhan suami istri ya, tapi selingkuhan soal berhala ini loh. Jadi kalau dibilang kayak gini ini berarti yang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan artinya, sekali lagi, tidak punya sembahan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa kita itu semua harus seperti itu. Kita tidak punya sembahan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira kamu punya nggak sembahan lain? Sembahan lain itu apa sih? Misalnya? Sayang anak. Nah benar. Itu bukan soal berhala ya. Jangan dipikir patung melulu. Mungkin kita pikir, saya nggak nyembah patung, saya nggak. Anak itu bisa jadi berhala. Kita lebih sayang ke anak daripada sama Tuhan. Kita bisa punya suami, kita lebih sayang suami daripada Tuhan. Bisa punya istri, lebih sayang istri daripada Tuhan. Kalau perintah Tuhan dilanggar terus, kalau perintah istri ditaati. Nah, itu sudah berhala. Berhala apalagi? Rumah mungkin berhala. Pekerjaan mungkin berhala. Ada orang gila kerja banget, dia lupa sama Tuhan. Di Indonesia sini ada istilah raja dan apa tuh? Nanti tuh. Raja dan imam. Nah, ya. Udah, kalau para pengusaha itu bagian raja aja. Usaha terus, nanti tinggal ngasih duit aja ke imam-imam yang kerja. Jadi dia kerja di sana nanti didoain sama imam-imam, diberkati. Lah itu salah. Tiap orang bertanggung jawab masing-masing di depan Tuhan. Nggak ada itu raja di bumi ini. Nggak ada ya. Semuanya harus jadi imam. Nggak ada Tuhan bilang kamu adalah
imamat sendiri raja dan sendiri kamu adalah imamat yang rajani. Seperti itu harusnya. Oh, jadi kita semua tuh bertanggung jawab kepada Tuhan ya masing-masing seperti itu. Jadi kalau pekerjaan jadi berhala, out. Karena pekerjaan udahlah yang penting, nggak apa-apa lah nggak ke gereja. Pokoknya perpulangnya masuk, kolektenya masuk. Lah itu namanya nyogok. Benar-benar nih orang Indonesia punya kebiasaan untuk nyogok sih, jadi kayak gitu ya, keterlaluan itu ya. Nah, coba ya. Jadi berhala itu bisa seperti itu, bisa juga motornya lebih jadi berhala, mobil jadi berhala bisa. Ya, biasanya ibu-ibu anak itu nanti yang jadi berhala emang anaknya itu udah berhalanya. Dulu waktu menikah terus nggak punya anak, berdoa terus pengen punya anak, akhirnya Tuhan kabulkan, hamil dia punya anak. Setelah punya anak dia nggak ke gereja. Kenapa Bu nggak ke gereja? Anak saya rewel di rumah. Kenapa nggak datang ke ibadah? Anak saya demam. Nanti lain kali anak saya mau pengen jalan-jalan ke mall. Nanti anak saya terus, loh kok jadi anaknya itu tadi yang minta-minta dari Tuhan itu yang Tuhan kasih itu kok jadi berhala sih? Kok Tuhannya nggak dimuliakan, kok malah anaknya yang jadi berhala banget. Kayak anaknya itu Tuhannya kali. Di sini di Harvest ada juga yang satu keluarga itu memberhalakan anak. Anaknya bilang ke gereja semua. Anaknya bilang jangan ke gereja. Gimana itu? Nah, anaknya nggak mau ke gereja ngambek, semua keluarganya ikut ngambek nggak ke gereja. Rusuh kan? Padahal setiap orang itu akan bertanggung jawab masing-masing ya. Nanti di surga kira-kira berkeluarga nggak kita? Enggak. Yakin? Enggak? Yakin. Di surga kita kan hidup seperti malaikat, udah nggak punya nafsu berkeluarga, ya, nggak punya keinginan untuk berkeluarga, nggak beranak lagi, nggak apa, sudah nggak berkeluarga, nggak suami. Tapi kita tahu dulu itu suami kita di dunia, tahu dulu itu anak kita di dunia. Tapi kita sendiri-sendiri sekarang di sana tuh, bukan sendiri-sendiri egois, sendiri dalam kasih, tapi bukan berarti untuk berhubungan seks dan seterusnya, nggak ada itu di sana ya. Di surga yang Tuhan janjikan pada kita itu bukan seperti itu. Nah, jadi kita jangan punya berhala. Kamu berhalanya apa tuh nanti? Ada orang perempuan berhalanya misalnya mukanya tuh mesti dandan ya. Kalau nggak pakai make up nggak berani keluar, mukanya sendiri berhala. Bisa seperti itu. Cowok-cowok lihat badannya makin keker, badannya sendiri jadi berhala. Ngacanya itu berkali-kali. Pernah ada orang, ini ponakan saya ya, ponakan saya ini bilang gini, ngobrol sama saya. Ponakan saya itu teman saya nih, karena suami saya itu beda umurnya jauh sama saya. Saya dulu teman kecilnya ponakan dia ya. Dia bilang gini, nih dia panggil sama saya Noni. Nih, tahu nggak katanya suami saya kalau nyisir itu lebih lama daripada saya. Kamu tahu nggak saya nyisir ini kan udah lama ya. Suami saya itu nyisir gini 150 kali katanya. Rambut sedikit juga 150 kali. Wow, nyisir. Kamu tahu nggak? Kamu sering ngeluh saya lama. Itu suami saya lebih lama kalau dandan. Wow. Kagum sama muka sendiri apa gimana itu ya? Nyisir kok bisa sampai lama banget gitu ya. Nah, itu misalnya ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Itu berhalanya ya. Nah, terus karena ya tadi dibilang ya, mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Jadi kita disebutnya perawan itu karena tidak punya sembahan lain ya, nggak punya ya. Kita ditunangkan kepada Yesus Kristus. Masih ingat perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh? Ada ya, nanti kita juga akan bicara soal itu ya. Jadi disebutnya gadis perawan karena tidak punya sembahan lain. Hanya menyembah Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ikut, Yesus belok kanan, ikut, belok kiri, ikut, naik gunung, ikut, turun lembah, ikut, nyebur ke laut, ikut juga. Ngerti maksudnya? Kita sering ikut Tuhan Yesus kok ada senangnya, benar nggak? Nyebur ke laut, bahasa-bahasa berenang susah, banyak masalah, ketemu belut laut, ketemu ikan paus, ketemu ikan hiu,
banyak masalah di situ. Tapi selama sama Yesus, kita ikut Yesus ya aman-aman aja kan. Terserah si ikan-ikan itu mau belut listrik kayak apa segala, ular laut segala, nggak akan kita bahaya karena ada Tuhan Yesus. Jadi ikut, naik gunung ikut, lihat pemandangan bagus-bagus ikut, terjun ke lembah curam, ada isinya batu, pasir, ikut semua. Ikut terus. Nggak pernah menyangkal Yesus. Nah, sekarang kamu gimana coba? Makanya tadi dibilang kalau 1 di antara 10.000 pusing juga ya. Kamu udah kayak gitu belum? Belum kayaknya ya. Belum ya. Coba ya mulai saat ini nih ya. Ini makanya penting ya belajar eskatologi ini seperti ini. Saya tahu ya. Kemudian apa lagi nih ya? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Kamu tahu nggak? Pendusta tidak masuk surga. Di kitab Wahyu ada 3 kali ditulis pendusta tidak masuk surga. Gawat nggak tuh? Disejajarkan dengan tukang sihir dan segala macam. Pendusta. Kamu jangan anggap enteng. Oh, dusta mah itu dosa kecil. Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak mulai berdusta umur berapa? Kamu tuh. Kita manusia. Mulai berdusta umur berapa? 3 tahun. Ini 3 tahun ya. 3 tahun udah berdusta. Kamu kalau dicatat dustanya ya. Sekarang nih kamu umurnya berapa? 20 atau berapa? 19, Bu. 19. Itu bukunya perlu berapa buku buat nyatet dustanya kamu dari umur 3 sampai umur 19? Enggak tercatat. Bukunya bisa 1. Apalagi yang umurnya 60 kayak saya ini, waduh. Itu bisa bukunya seberapa itu ya. Kita kadang-kadang masih berdusta. Pendeta juga kadang-kadang masih berdusta. Suka ya, kadang-kadang ya. Tapi ingat, pendusta tidak masuk surga. Kamu harus berusaha untuk tidak berdusta. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu, berasal dari si jahat. Coba, itu di mana tuh? Kamu tahu nggak ayatnya? Tahu nggak? Matius berapa? Ayo Matius, saya kasih tahu bocorannya. Matius, ayo kita hafalkan sama-sama ya. Matius berapa? Matius berapa? Ayo kita sama-sama hafalin. Kamu harus ingat, kamu tidak boleh berdusta. Kekudusan kamu harus dijaga. Kamu harus termasuk dari 1 dari antara 10.000. Ya. Semangat. Ayo. Ayat berapa? Matius 5 ayat 37. Ayo kita hafalkan sama-sama ya. Matius 5 saya kasih bocoran ya. Hafalin bersama-sama dengan saya. Ayo, penting menghafalkan ayat firman Tuhan. Siap? Dibaca dulu. Udah? Siap? Matius 5 ayat 37. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih baik berasal dari si jahat. Oke. Sekarang ngintip sedikit pakai alamat. Kita sama-sama ya. Pakai alamat ya. Matius 5:37. Ngintip sedikit. Ngintipnya dikit-dikit, jangan nyontek terus jadi orang tuh. Ya, nanti kamu coba bayangin kamu, saya aja dari dokter nih ya. Ini dokter nih. Misalnya saya mau periksa pasien ya. Pasiennya datang. Terus nanti dulu Pak, dia cerita, saya dulu bentar Pak, saya ngintip dulu. Kontekan. Itu pasien percaya nggak sama saya? Enggak. Nah, itu. Kalau kamu jadi pasiennya nggak percaya kan, nanti kamu cerita sama orang-orang, ini ada kayak gini-gini, ntar dulu saya nyontek dulu ya. Orangnya nanya, emangnya di mana ayatnya? Waduh, nanti dulu saya nyontek dulu, terus lihat HP, lihat apa segala macam. Kata orang itu, nah, dia sendiri juga nggak tahu, masih ngasih tahu saya, malu kan? Ayo kita hafalin, nyontek dikit ya. Nyonteknya dikit, ngintip dikit. Pakai alamat, 1, 2, 3. Matius pasal 6 ayat 39. Loh, jika ya 37. Nah dulu, bukan 39, 37. Ada 39 lagi. Jangan ditambah-tambahin. Nggak boleh itu, nambah-nambah. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Matius pasal 5 ayat 37. Jika kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari Ulangi. Ulangi. Siap ya?
ngintipnya dikit aja. Oke. Ulangi ya. 1, 2, 3. Jika 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Hendaklah kamu Nah, apa? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini harus dihafalin benar-benar ya. Kamu kalau yang suka bohong tuh ya, gitu. Nanti kalau temennya lagi bohong, kamu bilang jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si siapa? jahat. Jahat. Nah, si jahat siapa emangnya? Iblis. Iblis. Kamu mau disebut anak iblis? Enggak. Manusia itu cuma punya bapak, bisa milih. Bapaknya satunya Tuhan, Allah, satunya iblis. Kalau kamu bukan anak Tuhan, berarti anak iblis. Sekarang hamba juga begitu, ada 2. Kalau kamu bukan hamba Tuhan, berarti hamba iblis. Serem nggak? Kamu semua hamba Tuhan bukan? Ya. Iya, kamu jangan bilang hamba Tuhan cuman Pak David, Pak Yonatan, saya itu hamba Tuhan, saya masih murid. Berarti kalau kamu bukan hamba Tuhan, kamu namanya hamba iblis. Hamba setan. Kita semua adalah hamba Tuhan ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Dia, kita hamba Dia. Hamba Tuhan ya. Oke ya. Jadi tadi dibilang mau masuk termasuk yang 144.000 itu adalah perawan dan mulutnya nggak pernah berdusta. Berdusta. Nah, kamu mulai sekarang belajar ya supaya tidak dusta. Susah loh itu. Karena dusta juga kadang-kadang itu nggak kerasa tuh udah dusta. Keluar begitu saja. Nanti kalau ada orang yang naksir kamu ya, terus dia datang misalnya ya, cewek ini misalnya ya, ada cowok yang naksir kamu, datang nih dari jauh, kamu nggak menemuin, maka kamu suruh temannya kamu, bilang saya nggak ada ya. Nah itu dustanya dua-dua, kalau kamu dusta juga, teman kamu juga dusta, wong kamu ada. Iya kan? Nanti ada penagih utang datang ke rumah kamu, dari jauh kelihatan, ada penagih utang, anak kamu nanti kamu ajarin dusta tuh, makanya anak-anak bisa berdusta. Bilangnya papa nggak ada ya. Nah, jadi anaknya keluar, om, ini anaknya Pak Bakri ya misalnya. Iya, papa kamu ada nggak? Kata papa nggak ada om. Syukur baru tahu. Kata papanya nggak ada, ya kan? Nah, jadi lihat ya, pendusta nggak masuk surga. Ada 3 kali disebut ya. Kita jangan suka dusta jadi orang. Jadi sekarang kita balik lagi ya. Jadi kalau tadi yang hijau yang di bawah itu tadi 7 tahun itu kita yang sudah diubahkan ini naik di angkasa, ada perjamuan kawin anak domba. Selama itu di dunia ini akan terjadi banyak kesibukan. Antikris berkuasa, antikris full power, ada 2 saksi dan seterusnya sampai antikris dibinasakan, akhirnya dibuang ke neraka dan seterusnya. Kita enak-enak ada di angkasa bersama dengan Kristus. Itu menurut tafsiran lain tadi ya, perkawinan anak domba di sana. Tapi perkawinan anak domba ada juga di tengah. Jadi yang 3,5 tahun itu, yang 7 tahun itu dibagi 2 ya. Ada yang 3,5 tahun sini, 3,5 tahun sana, ada yang 7 tahun full ya, ada yang setengah. Jadi perkawinan anak domba itu bisa setengah, persis yang di D2 pertama ini. Baru ada perkawinan anak domba. Orang-orang yang diangkat itu sesuai seperti yang 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 itu, dia ada di udara, ada di angkasa bersama Tuhan, nggak tahu tuh di mana, selama 3,5 tahun untuk ada perjamuan kawin anak domba. Ceritanya Tuhan menjemput mempelainya ya. Tapi ada juga yang ngomong, enggak begitu. Nanti perjamuan kawin anak domba itu setelah semuanya beres. Jadi ini adanya di ujung. Setelah 7 tahun yang terakhir ini sudah berakhir semua, antikris sudah dibinasakan dan semua nabinya dibuang neraka dan seterusnya, upah-upah dibagikan, itu baru ada perjamuan kawin anak domba. Jadi ini tafsiran ya. Nanti terjadinya gimana? Nggak tahu, coba aja nanti lihat, kita tunggu aja wait and see ya. Kita pengen tahu gimana sih yang Tuhan mau tuh. Persisnya kayak apa. Yang penting bukan soal kapan dan bagaimana, tetapi kita harus berjaga-jaga. Setuju? Setuju.
kapan saja Tuhan mau datang silahkan. Kitanya harus berjaga-jaga, kita jaga kekudusan, kita melayani Tuhan dengan hati, jangan dengan mulut saja. Kita benar-benar ini mengasihi Tuhan Yesus, calon mempelai kita. Coba, orang Yahudi itu punya satu tradisi yang luar biasa soal pengantin ya. Ini ya. Jadi kalau ada lelaki ini mau mengawini perempuan nih misalnya ya, Yusuf dan Maria misalnya ya, seperti itu. Maka Yusuf dan keluarganya itu akan datang ke rumah Maria dan keluarganya. Yang lamar ceritanya ya. Setelah ngelamar, dia akan si lelakinya itu akan kasih uang ya untuk nanti biaya perkawinan, untuk segala macam lah. Terserah mau beli lemari kayak kalau orang di sini beli kasur kayak beli lemari kayak apa segala macam ya. Beri uangnya buat nanti beli rok pengantin, buat dandan, buat ke salon, buat luluran misalnya ya. Nah, tapi si laki itu nggak bilang kapan mau datang lagi. Ingat, orang Yahudi itu dulu tradisinya gitu. Mau datangnya lagi, mau kawinannya itu kapan nggak tahu. Pokoknya kamu hai perempuan, sebab kamu sudah jadi milik aku, tunangan aku, kamu harus siap. Kapan aja aku datang, kamu sudah siap. Jadi si perempuan itu setiap hari siap-siap. Kapan calon suaminya itu datang. Bingung nggak jadi perempuan tuh? Bingung apa enggak? Bingung. Kalau kita kan orang ini kan, kita semua punya tanggal ya. Nanti akan menikah bulan Maret tahun depan setelah COVID berlalu misalnya ya. Tanggal 6 misalnya ya, kita sudah pilih tanggal. Ada orang yang pilih-pilih tanggal berhubung tahun ini bagus harusnya tuh ya kawinnya tanggal 20 bulan Desember tahun 2020. Nah, mesti kita ada 20-20-nya. Itu ada yang tahun 19 dulu, 19 bulan 9, 19. Wah, cantik. Nanti kalau 21 coba pengen tahu bulan 2 tanggal 2 bulan 1 tahun 2001 misalnya ya. Udah dikasih tahu mau menikahnya tanggal segitu. Nah, yang ini orang Yahudi nggak pakai begitu. Pokoknya kamu siap-siap hai perempuan, kapan saja saya datang kamu sudah siap. Kamu bayangin tiap hari itu si perempuan luluran, dandan, siap-siap semua ya, bajunya udah disiapkan. Kamu bayangin, setiap hari siap-siap. Kapan aja si laki-lakinya datang itu dia udah siap. Itulah yang Tuhan contohkan untuk kita. Kapan saja Yesus datang, kita harus sudah siap. Kita sudah siap semuanya. Kita siap tuh benar-benar berjaga-jaga siap. Makanya tadi dibilang menjaga kekudusan, jangan sampai dusta, jangan punya berhala lain. Udah pokoknya hati tertuju pada Tuhan saja. Kalau kalian sekarang mau melayani Tuhan itu luar biasa. Kamu akan pergi ke Kalimantan, masuk ke pelosok situ. Aku sering dengar soal Kalimantan ya. Dulu suami saya itu kerja di Samarinda. Itu tahun 80 berapa ya? 84 kali ya, 84 sampai hampir waktu mau menikah ya. 82 kali, tahun 82 di Samarinda. Waktu itu 82 dia kerja 5 tahun ada di Kalimantan Samarinda ya. Waktu itu kakaknya itu waktu dia bilang mau kerja di Samarinda, kakaknya ngatain dia. Jangan katanya, jangan ke Kalimantan. Di sana orangnya bunuh manusia katanya, kamu dimakan. Belum tahu ya kamu ya, nanti nyamuknya besar-besar. Jadi waktu itu kalian itu disebutnya membunuh manusia dan nyamuknya besar-besar. Bisa mati kamu ya. Tapi suami saya tetap aja berangkat. Ya. Waktu itu saya belum nikah ya. Terus dia pulang untuk menikah, udah nggak ke Kalimantan nanti. Itu misalnya ya. Kita melihat ada banyak, saya percaya kamu akan mengalami banyak hambatan, mengalami banyak tantangan dalam membawa Injil Tuhan di Kalimantan sini, tempat kamu, tempat darah kamu. Tapi bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Setuju? Setuju, amin. Nah, bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Dulu waktu saya dari Jakarta, saya harus PTT ya. Saya nggak tahu mau ditempatkan di mana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau satu tempat di mana saya diberkati dan memberi berkat kepada orang di sekitar saya. Dan saya ditaruh di Haurgelis, saya nggak tahu yang namanya Haurgelis ini. Ini kampung, dulu kampung banget, belum ada listrik. Saya bawa anak-anak ke sini, nggak ada listrik waktu itu.
tahun 93. Bayangin, ini Jawa Barat tahun 93 masih belum ada listrik ya. Adanya di Harugis Kota doang. Saya dapatnya di Gantar. Itu satu tempat, satu desa kayak terpencil gitu ya. Jalannya masih batu-batu. Wow, itu udah ruwet sekali. Pertama saya datang ke sini, waduh ini medannya kok berat banget ya. Emang saya dikasih motor emang, tapi terasa berat banget tuh. Dari sana jalannya lubang, batu-batu, bolongannya besar-besar. Wow, itu keren banget ya. Tapi saya percaya bahwa di sini Tuhan memberkati saya dan saya jadi berkat. Dan itu terjadi. Rintangan banyak. Saya nggak senang tinggal di kota kecil, banyak gosip. Bener, saya nggak senang. Dulu saya di Tegal aja digosipin terus, saya anak pendeta, nanti saya pacaran digosipin, saya jalan-jalan ke laut digosipin, semua digosipin. Saya bilang saya nggak mau tinggal di kota kecil, saya mau kota besar aja. Kota kecil banyak cangkem, banyak mulut. Makanya saya tinggal di Jakarta. Udah tinggal di Jakarta, enak saya sama tetangga saja saya nggak kenal. Sama Tuhan disuruh ke Hargris, lebih kecil dari Tegal. Ini kecamatan, Tegal itu kota madya. Ini kecamatan, digosipin ya sudah. Mau ditambahin gosip berapa lagi? Ya terserah. Digosipin nggak apa-apa. Kamu ingat, hanya artis yang digosipin. Kalau kamu orang biasa nggak akan digosipin. Benar nggak? Ya, orang biasa. Iya, orang biasa nggak pernah digosipin. Kamu kalau digosipin, haleluya. Artis, puji Tuhan ya. Oke? Jadi tantangan oke. Nggak apa-apa. Asal bersama dengan Yesus. Mengikuti anak domba itu sampai kemanapun juga. Naik gunung, sukacita, ikut. Turun gunung, ikut. Masuk lembah, kelam, gelap gulita, ikut. Gak apa-apa, asal dari Yesus mau gelap gulita, santai aja. Terjun ke laut, oke saja. Ya, mau naik ke tempat bersalju, oke saja. Banyak masalah, banyak tantangan. Siapa takut? Bersama Yesus kita bisa. Amin. Bersama Yesus kita bisa. Kamu semangat. Kamu melayani Tuhan. Amin. Sekarang sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan kita bicara soal Wahyu 13 ya, siapa antikris itu. Ini yang skemanya udah selesai nih ya. Itu ngomongin skema aja berapa minggu nih kita, 3 atau 4 minggu ya. Satu skema aja bayangin ya. Nanti kita bicara antikris ya. Oke, kalau ada pertanyaan kamu japri. Kalau sekarang kita istirahat dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang telah diajarkan Bu Rebecca kepada kami Tuhan. Ini adalah suatu pelajaran yang sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Untuk kami mempersiapkan diri Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Bapa, biarlah setiap pelajaran ini Tuhan bisa kami pahami, kami mengertikan Tuhan. Biarkan di lain waktu ya Tuhan bisa kami pergunakan ya Tuhan. Bapa, Kau berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga Engkau yang menyertai sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Salam untuk Pak Jonathan ya. Iya. Salam manis dan salam sayang, oke? Efesun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima kasih Rebecca. Bu. Sampai jumpa. Bye. God bless you. Bye.